adik-adik, waktunya sekolah minggu. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Kakak menyapa kalian nih. Apa kabar kalian hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Nah, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Sekolah Minggu Paling Yahud dan Hompila Hompimpa. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Adik-adik, tadi kita sudah membawakan satu pujian untuk Tuhan. Untuk itu, sekarang kita akan berdoa. Bagaimana sikap berdoa yang benar? Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita daripada Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang dengar-dengaran, berikan kami hati yang tulus, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini dengan tertib, dengan sukacita dan bahagia. Tuhan Yesus, jika pada saat ini ada teman-teman kami yang sedang kurang enak badan,
kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan, Tuhan yang memberikan sukacita kepada teman-teman kami, sehingga mereka tetap beroleh sukacita dan memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kami, supaya kami mendengarkan dengan baik dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Allah Bapa kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Adik-adik masih semangat? Kita angkat pujian kita yang kedua, Ku menang bersama Yesus Tuhan. Adik-adik di rumah masih semangat kan ibadahnya? Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, siapkan dulu Alkitabnya. Lalu ambil sikap duduk, tenang. Kita akan berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti doa kakak dalam hati adik-adik. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, kalau sampai hari ini Engkau masih mengasihi kami, Engkau masih melindungi kami, Engkau masih menjaga kami. Terima kasih Tuhan, kalau ke hari ini kami masih boleh beribadah walaupun masih di rumah masing-masing secara online. Ya Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman dari-Mu. Kiranya Tuhan, berkatilah firman yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu agar menjadi mana bagi hidup kami dan agar kami bisa terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terimalah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Alkitab sudah di tangan. Kita buka dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ke-12. Kakak ulangin sekali lagi. Nats kita hari ini diambil dari Lukas pasal ke-24 ayat 1 sampai 12. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu
bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi. Baik, sampai di situ pembacaan firman kita. Kakak ceritakan sedikit ya. Jadi nats kita hari ini menceritakan tentang detik-detik Tuhan Yesus bangkit setelah 3 hari wafat di kayu salib. Jadi hari itu pagi-pagi buta, kalau istilah kita sekarang pagi-pagi subuh. Jadi di situ di ayat 10 di situ ada perempuan Maria Magdala, dan Yohana, bukan kakak ya. Maria Magdala, Yohana, lalu Maria dari ibu Yakobus dan beberapa perempuan lain. Pagi-pagi subuh mereka mendatangi kubur Yesus. Perlu adik-adik ketahui, kubur pada zaman itu bukan menaruh jenazah di dalam tanah. Jadi kubur atau pemakaman zaman dulu itu buah batu, bisa besar bisa kecil, lalu jenazahnya diletakkan saja di situ, lalu ditutup pakai batu lagi yang bisa digulingkan untuk menutup pintu masuk dari gua itu. Begitulah kubur zaman dulu adik-adik. Jadi pada waktu itu wanita-wanita tadi pagi-pagi buta pergi ke kubur Yesus. Apa yang terjadi saat mereka sampai ke sana? Mereka melihat pintu kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Lalu ketika mereka masuk ke dalam, apa yang mereka temukan? Mereka tidak menemukan jenazah Yesus di dalam kubur tersebut. Wah, semua kaget dong. Kemana jenazah Tuhan Yesus? Lalu di tengah-tengah kebingungan itu ada 2 orang tadi di ayat 4 dikatakan di situ, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka yang memakai pakaian berkilauan. Jadi di tengah kebingungan, kemana mayat Tuhan Yesus? Oh, tidak ada. Ada 2 orang yang berpakaian berkilau-kilauan datang ke situ, yang kemudian diketahui bahwa 2 orang itu adalah malaikat. Ketika para ibu itu, para wanita itu bertemu dengan malaikat itu, mereka ketakutan sekali. Lalu apa kata malaikat itu? Di ayat 6 malaikat itu berkata, "Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit." Malaikat berkata, "Yesus telah bangkit." Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih Galilea. Ayat 7, Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga. Jadi ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga, persis seperti apa yang dikatakannya kepada murid-murid di Galilea, pada murid-muridnya waktu mereka ke Galilea waktu itu. Jadi Tuhan sudah bangkit pada hari yang ketiga. Tambah ketakutan dan tambah bingunglah para ibu-ibu itu.
Lalu mereka kembali dari kubur, segera menemui 11 murid Yesus. Yang 11 murid Yesus dan rasul-rasul lainnya juga, dan mereka menceritakan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar di kubur Yesus tersebut. Dan mereka tidak percaya, para murid dan rasul itu tidak percaya. Tidak percaya. Mereka pikir para ibu-ibu itu berbohong atau berhalusinasi saja. Tapi Petrus, salah satu murid Yesus, segera pergi ke kubur itu. Dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh ibu-ibu itu. Ketika dia pergi ke kubur itu, yang ditemukannya hanyalah kain kafan dari Tuhan Yesus. Jenazahnya sudah tidak ada. Dan dia bertanya dalam hatinya, apa yang terjadi? Kemanakah jenazah Tuhan Yesus? Nah, jadi nats kita hari ini menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bangkit bisa kita artikan sebagai momen atau saat untuk merubah semua yang buruk yang ada pada kita, kelakuan, tingkah laku, pikiran, dan perbuatan menjadi lebih baik. Jadi, hilangkan semua kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk atau yang kurang baik. Hilangkan, mungkin kurangi dulu pelan-pelan, baru nanti hilang sama sekali, menjadi anak yang lebih baik, karena Tuhan sudah bangkit. Jadi kita juga harus bangkit dari dosa. Contohnya, yang tadinya kita suka berbohong, mulai sekarang jangan lagi berbohong. Yang tadinya suka mencuri, jangan lagi mencuri. Yang tadinya suka membantah orang tua kalau disuruh, jangan lagi membantah orang tua, melawan orang tua. Yang tadinya malas belajar, mulai sekarang rajin-rajin belajar. Terus kita tidak perlu terlalu kesedihan. Kita tidak perlu bersedih secara berlarut-larut. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita tidak perlu bersedih lama-lama. Kenapa? Kalau kita bersedih berlama-lama, terlalu bersedih, kita tidak akan mengerti apa rencana Tuhan yang sedang Dia kerjakan pada kita. Iman kita akan tertutup secara perlahan-lahan apabila kita terlalu bersedih. Seperti yang terjadi pada ayat 7 tadi. Ia tidak ketika malaikat memberitahu apa yang mengingatkan kepada perempuan-perempuan itu, apa perkataan Tuhan Yesus di Galilea, yaitu tentang pada hari yang ketiga Tuhan akan bangkit. Nah, bahwa wanita-wanita itu teringat akan perkataan Yesus tersebut. Tetapi sebelum itu mereka lupa sama sekali bahwa Tuhan akan bangkit. Kenapa? Karena mereka terlalu bersedih. Jadi kita jangan terlalu bersedih berlarut-larut kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Lalu ada kuasa Tuhan yang tidak bisa kita mengerti dengan akal pikiran kita. Jadi adik-adik, Tuhan memang bekerja tidak sesuai dengan logika manusia atau logika kita. Susah adik-adik kalau mau mengerti apa sebenarnya rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau dipikir secara akal manusia, pasti kita nggak bisa nyampe, nggak bisa mengerti. Lalu bagaimana Kak? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita imani saja bahwa itu yang terbaik dan rencana Tuhan selalu yang terbaik dan tidak pernah gagal. Nah, lalu apa yang mau disampaikan dari nats ini? Yang pertama,
kita harus mengenal bahwa Allah, mengenal atau mengerti, memahami bahwa Allah adalah sang sumber hidup bagi kita. Maksudnya, Allah sudah mati di kayu salib, menebus dosa umat manusia, dan dia bangkit pada hari yang ketiga, menang melawan maut. Jadi, Tuhanlah sang sumber hidup yang menebus dosa-dosa umat manusia. Tahu kan, upah dosa itu adalah maut. Tapi Tuhan melawan maut untuk kita supaya kita bisa melanjutkan hidup menjadi orang yang lebih baik, tidak lagi terbelenggu dalam dosa, dan Tuhan menang melawan maut. Jadi Tuhanlah sumber hidup. Yang kedua, identitas kita adalah anak Tuhan. Kenapa Tuhan mau menebus kita? Karena kita adalah anaknya, anak yang berharga di mata Tuhan. Makanya dia mau menebus kita. Karena pernah dengar istilah ini enggak? Kalau di Alkitab, Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi Tuhan berkenan kepada pertobatannya. Jadi Tuhan ingin kita yang masih melakukan dosa, yang kelakuannya masih tidak menyenangkan Tuhan, setelah Tuhan mati dan bangkit melawan maut, kita menjadi orang yang lebih baik. Kita tidak lagi terjebak dalam dosa-dosa kita, dan kita sadar kita anak Tuhan yang berharga. Makanya dia menebus kita. Lalu kita sudah tahu kita ini anak Allah. Lalu selanjutnya apa, Kak? Kalau kita sudah tahu kita anak Allah dan sudah mengerti bahwa kita harus bangkit dari dosa, tidak lagi melakukan dosa, hidup kita harus mencerminkan kasih Allah untuk orang-orang di sekitar kita. Hidup kita harus menampilkan buah-buah roh yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Buah-buah roh, contohnya kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, dan ada beberapa lagi ya. Jadi kalau kita sudah tahu kita anak Allah yang sudah ditebus dosanya, hidup kita harus mencerminkan nilai-nilai atau buah-buah yang sudah Tuhan tanamkan kepada kita. Hidup kita harus menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Kita harus menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Sebisa mungkin kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tidak perlu menjadi kaya, tidak perlu melakukan hal-hal yang luar biasa. Misalnya adik-adik yang masih kecil, masih di bawah 5 tahun, mungkin kalau habis main bisa merapikan mainannya sendiri tanpa disuruh orang tua, atau tidak menghabiskan makanan yang sudah ada di piring. Kalau kita tidak menghabiskan, kan sayang, berarti kita tidak bersyukur dan tidak melawan orang tua. Adik-adik yang besar mungkin yang sudah sekolah, terutama kan sekolah online, kita belum bisa sekolah biasa, belajar di sekolah. Misalnya kalau ada tugas, tak perlu lagi mamanya teriak-teriak, tolong ada PR-mu Kak, kerjakan, atau friends kerjakan PR-mu. Tak perlu lagi teriak-teriak kayak gitu. Atau membantu pekerjaan rumah sedikit demi sedikit yang kecil-kecil. Misalnya habis makan cuci piring sendiri, atau menyapu rumah aja tanpa disuruh orang tua. Itu contoh kecil dari kita anak Allah yang sudah mengaplikasikan buah-buah roh yang ada pada kita
kepada orang-orang sekitar kita. Jadi kesimpulannya, mari kita jadikan momen kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini sebagai momen untuk menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi, menjadi lebih sadar diri, mawas diri bahwa kita sudah ditebus dan hidup kita harus menjadi cerminan bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kalau sampai hari ini Kau masih memberkati kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan, dalam momen kebangkitan-Mu ini, biarlah kami menjadi anak yang lebih baik, anak yang tidak lagi terkungkung dalam dosa dan hanya melakukan perintah-Mu dan melakukan kebaikan-kebaikan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, kita menyanyikan lagu baru yaitu Yesus Bangkit dan Menang. Kita nyanyikan dengan semangat. Jadi salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Dia disalib, dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Dia bangkit dan menang. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 3. Dihapuskan dosaku. Semangat adik-adik. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita nyanyikan ayat 3 ya. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Adik-adik, saatnya kita masuk di kreativitas. Kreativitas kita untuk minggu ini, adik-adik menulis perbuatan baik yang dilakukan di hari-hari lalu sebagai ucapan syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Ayo adik-adik ingat dulu perbuatan apa yang telah dilakukan di hari-hari lalu. Nanti ditulis, bisa berbentuk doa atau puisi. Dan untuk adik-adik yang belum bisa menulis, nanti dibantu sama mamanya ya. Yang semangat mengerjakan adik-adik. Halo adik-adik, masih semangat kan ibadahnya? Ayo semangat! Kita kembali memuji Tuhan dari lagu buku ND nomor 754 Gok Nasni Roha. Semuanya bangkit berdiri.
Adik-adik di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik, jangan lupa jaga kesehatan. Tetap pakai masker. Dan jangan lupa cuci tangan. Dan satu lagi, selalu berjaga jarak. Sampai jumpa. Dadah.